Selamat ketemu lagi saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, ini saudara John Wong lagi ya. Terima kasih atas segala keramahannya terhadap saya, saudara Baptis dan Minjen waktu kami di Indonesia bulan Agustus yang lalu. Memang kami senang sekali sempat ketemu dengan saudara-saudara ini dan saudara-saudara yang lain. Jadi saya telah diminta oleh saudara Matius untuk berbicara tentang hal bina lanjut di dalam tarekat kita ini dan fokus dari pihak pimpinan di Korea ya. Tahun ini kebetulan Minister Jenderal dan Definitoriumnya berkenalan dengan cukup banyak saudara muda sedunia. Nah, di sini biasanya saudara muda istilahnya itu saudara-saudara yang masih kelas sementara kok. Padahal di dunia ini kalau dibilangin saudara muda, biasanya ada yang bilang under 10, ada yang bilang under 20. Padahal di beberapa entitas saudara muda itu bisa yang di bawah 60 tahun juga. Maka pasti saudara-saudara sudah termasuk golongan saudara muda di dunia. Di sewaktu pertemuan kami ya sebagai definitorium dengan saudara-saudara muda di Eropah maupun di Asia, kebanyakan saudara-saudara bilang bahwa panggilan mereka berdasarkan karena mereka mau melayani umat, maunya melayani gereja, mereka begitu tertarik waktu mereka masuk dengan kehidupan Fransiskan yang begitu, ada yang bilang sederhana, ada yang bilang karena begitu luar biasa pelayanannya, ada yang bilang karena kehidupan persaudaraannya. Tetapi di dalam refleksi kami sebagai definitorium, kami juga rasa agak heran bahwa tidak banyak saudara ya yang bilang bahwa mereka masuk ke dalam tarekat karena pernah jatuh cinta dengan Yesus. Kini tidak banyak saudara muda, termasuk mereka yang masih kelas sementara maupun para novice, yang bilang bahwa mereka diinspirasi oleh worldview ya, pandangan dunia dari Santo Fransiskus dari Assisi dan cinta kasihnya terhadap Yesus ataupun identitasnya sendiri di hadapan Tuhan. Padahal kita sadar bahwa kehidupan Santo Fransiskus sendiri itu, Santo Fransiskus itu tidak bertobat karena mau berbuat sesuatu karya yang khusus, padahal tertarik oleh Tuhan Yesus, pernah mengalami cinta kasih dan belas kasihan Allah Bapa, dan sadar bahwa sungguh pun beliau sendiri seorang pendosa, tetapi tetap seorang pendosa, seorang manusia yang dicintai, yang disayangi, dan yang dikasihi. Maka pesan Minister Jenderal kepada kebanyakan saudara muda kita adalah bahwa sebagaimana kalau tidak salah Minister Jenderal sudah pun menyampaikan kepada saudara-saudara ataupun kepada saudara yang kaum sementaranya, bahwa yang paling pentingnya itu be real, be human. Hiduplah sebagai manusia yang sejati, manusia yang benar dengan segala kemungkinan dan kebaikannya sebagai seorang manusia. Bukan hanya dari segi intelek, bukan hanya dari segi yang terlalu spiritual, tapi yang paling pentingnya dalam cara yang afektif ya. Jadi dengan itu biasa bahwa gambar ini bisa kelihatan tuh Santo Fransiskus yang memeluk Yesus di salib dan yang memperbolehkan Yesus untuk memeluk Nia.
Semoga kita tetap mau hidup di dalam cara yang efektif, dekat di hati Yesus, dekat di hati Tuhan Bapa, dengan hati yang terbuka agar kita mau dicintai, dikasihi, disayangi Allah Bapa, dan mau menghidupkan cinta kasih Yesus sebagaimana Santo Fransiskus sendiri mengalami cinta kasih ini dalam misteri stigmatanya. Selain dari gambar ini, ada satu gambaran yang lain, bukan gambaran Santo Fransiskus, tapi satu gambaran berkenaan dengan Santo Bonaventura yang sangat-sangat saya sukai, dilukis oleh seorang artis bernama Francisco de Zurbarán, dan di dalam gambarnya ada beberapa orang saudara. Ada saudara yang berjubah coklat, ada saudara yang berbaju hitam putih, jadi makanya pasti Dominikan dan Fransiskan. Di tengah gambarnya yang ada seorang saudara yang berjubah coklat di hadapan meja yang penuh dengan buku-buku yang terbuka. Tetapi di belakang meja itu ada suatu tirai yang terbuka, dan di belakang tirai yang terbuka itu kelihatan salib Yesus. Maka saudara yang berjubah coklat ini menunjukkan pada saudara yang berbaju hitam putih itu, yang berjubah hitam putih itu, salib yang ada di belakang tirai yang terbuka itu. Dan judul gambar itu adalah Saint Bonaventure reveals to Saint Thomas Aquinas the source of his theology, yakni Santo Bonaventura menunjukkan kepada Santo Thomas Aquinas sumber teologinya, bukan dari buku, atau bukan hanya dari buku, tetapi yang pentingnya dari relasinya dengan Tuhan Yesus sendiri. Di dalam tarekat kita, sering juga hampir tiap 2 bulan kita sewaktu rapat definitorium kita itu, kita menerima permohonan dari saudara yang agak muda juga yang mau keluar dari tarekat, dan ternyata kebanyakan dari mereka ada yang jatuh cinta, ada yang sudah mau masuk ke dalam keuskupan menjadi projo, tapi banyak sekali yang bilang bahwa saya sudah hilang inspirasi saya sebagai seorang Fransiskan, atau ada yang menulis dalam bahasa Inggris, I have become disillusioned. Saya sudah disilusi. Apakah yang menyebabkan ini dan di dalam sharing kami sebagai definitorium, ternyata kebanyakan dari saudara-saudara yang sudah mau keluar ini, mereka sudah hilang relasi mereka dengan Tuhan. Dan itu kalau saya masuk dan kalau saya tetap Fransiskan, karena persaudaraan itu, pasti pada suatu saat persaudaraan saya ini, saudara-saudara saya, karena mereka manusia seperti saya juga manusia ini, pasti saya akan rasa kecewa oleh karena tindakan seseorang, kata-kata yang lain. Dan kalau saya masuk dan saya tetap Fransiskan karena saudara-saudara, pasti saya akan kecewa. Kalau saya Fransiskan karena saya pernah ada ilusi, bayangan yang kurang benar, yang kurang sempurna, pasti kalau itu mimpi-mimpi saja yang tidak akan menjadi realitas, pasti mimpi-mimpi itu tidak akan kekal. Yang kekalnya, sebagaimana yang kita tahu dan sebagaimana yang disampaikan Santo Paulus kepada kita, yang kekalnya hanya iman,
dan cinta kasih. Iman itu bukan hanya bahwa ya saya percaya pada satu Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan sebagainya, tapi bahwa Tuhan percaya pada saya. Harapannya Tuhan sudah pun mengetahui segala possibility saya, segala kemungkinan bagi saya yang saya bisa mencapai di dalam kehidupan saya. Rencana Tuhan bagi saya, harapannya bagi saya yang tetap ada, dan semoga cinta kasihnya yang dialami kita merupakan cinta kasih yang kita di dalam mana kita berpartisipasi sebagai saudara-saudara Yesus Kristus, sebagai anak-anak putra Allah Bapa. Dan dengan itu, semoga segala kegiatan kehidupan kefransiskanan kita maupun kegiatan bina lanjut kita bukan hanya secara spiritual, secara abstrak, secara intelektual, padahal dari segi yang efektif berdasarkan cinta kasih, dan Dia yang adalah cinta kasih, berdasarkan harapan, yakni bukan hanya harapan, cita-cita, mimpi-mimpi pribadi saya, padahal keinginan Tuhan bagi saya. Dan dari segi iman, semoga kita tetap bukan hanya percaya, tetapi sadar bahwa Tuhan tetap percaya kepada saya, percaya kepada kau. Why are you still here? Kenapa kau masih ada di sini? Menurut saya pertanyaan itu berkenaan dengan panggilan saya. Kenapakah saya masih Fransiskan ya? Karena kenapa saya masih hidup ya? Karena Allah masih belum panggil saya ya pulang ke hadiratnya. Jadi why am I still here? Karena bagi saya Allah itu ada dalam bahasa Inggrisnya, because I believe that there is a God. Saya percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu yang ada itu hadir di dalam kehidupan saya. Dan sungguh pun saya memang tidak layak untuk menerima cinta kasihnya, belas kasihannya. Tapi cinta kasihnya, belas kasihannya tetap diberi kepada saya, dicurahkan ke dalam kehidupan saya. Dan karena bagi saya Allah itu benar-benar hadir, bahwa bagi saya Yesus memang hadir bukan hanya di tengah-tengah kita secara abstrak, tapi di dalam kehidupan saya. Why am I still here? Karena ini merupakan satu-satunya cara bagi saya untuk mengembalikan kepada Allah segala yang telah pun saya terima. Dan karena apa yang saya telah terima di dalam kehidupan saya ini, memang saya tidak layak menerimanya. Respons saya adalah untuk mau membagikan apa yang telah saya terima kepada orang lain. Karena ternyata di dunia kita ini, ternyata di dalam persaudaraan kita juga di mana tempat, begitu banyak orang, begitu banyak saudara-saudari kita yang tahu tentang Tuhan, tetapi yang tidak kenal Allah sebagai yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, yang Maha Baik, yang Maha Pengampun, yang Maha Rahim. Begitu banyak orang kenal adanya agama Kristen itu, adanya gereja Katolik itu, tetapi apakah mereka pernah mengalami Injil sebagai kabar gembira, kabar yang menggembirakan, kabar yang membawa sukacita.
Dan bagi saya, ini merupakan satu yang amat penting kepada saya untuk mewartakan kabar gembira ini, kabar sukacita ini, bukan hanya dengan kata-kata saya, apalagi dengan bahasa Indonesia yang saya begitu jelek, tetapi dengan segala jiwa raga saya, dengan segala kehidupan saya. Jadi, why am I still here? Bagaimana ya dikatakan dalam bahasa Indonesia? Because nothing else is as meaningful. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berarti bagi saya. Nothing else is as fulfilling. Tidak ada sesuatu cara lagi yang lebih membahagiakan. I honestly cannot imagine a better life, a more wonderful life than what I'm doing now. Tidak bisa saya bayangkan sesuatu kehidupan yang lebih membawa sukacita dari kehidupan saya yang saya hidupkan ini. Ya pasti tantangannya banyak sekali. Ada juga kesulitannya dan kesengsaraannya juga ada, tetapi di hadapan cinta kasih Tuhan Allah itu dan belas kasihannya, yang lainnya memang tidak begitu penting. Jadi why am I still here? Karena bagi saya memang bagi saya kita ini tinggal di dalam sebuah dunia, sebuah cakrawala yang penuh cinta kasih, yang penuh kebaikan, yang penuh keindahan. Dan bagi saya ingin menghidupkan kebaikan, cinta kasih, dan keindahan ini dengan kehidupan saya dan merayakannya setiap hari. Maka itulah why am I still here? Why am I still here? Bagi saudara-saudara bagaimana? Why are you still here? Kenapakah kalian masih ada? Masih hidup? Masih sebagian dari tarekat, dari gereja, dari dari dunia dan cakrawala ini. Apakah artinya iman, harapan, dan cinta kasih, keindahan, kemungkinan, dan kebaikan bagi kalian, bagi kamu? Berterusan dalam proses bina lanjut ini, semoga cinta kasih Tuhan memenuhi kehidupan dan karya-karya kalian, dan semoga kabar gembira bukan hanya apa yang ditulis di dalam Alkitab, bukan hanya apa yang dikhotbahkan kita yang begitu pintar berkhotbah dan berpidato, padahal semoga kabar gembira itu adalah kabar gembira dari kehidupan kita, kabar gembira dari keberadaan kita di dunia ini. Salam damai dan salam sejahtera. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi.